Astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Hizbah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita diberikan kesempatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan mengkaji kitab Asyratus Saah, dan pembahasan kita masih melanjutkan Asyratus Saati Sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Kita memasuki poin yang ke-24. Baik, qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala, penulis mengatakan di antara tanda hari kiamat taqarubul aswaq, dekatnya pasar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumu sa'atu hatta tadharul fitanu, tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul al-fitan, berbagai kekacauan. Wa yakthurul kadibu, banyak tersebar kebohongan. Wa tatakarabal aswaq, demikian juga pasar itu letaknya berdekatan. Hadis ini disebutkan oleh atau dikeluarkan dalam Musnad Ahmad sebagaimana kata Al-Haythami, rawahu Ahmad wa rijaluhu rijalus sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan semua perawinya adalah perawi yang sahih, ghaira Sa'id ibni Sam'an wa huwa thiqah. Selain Sa'id bin Sam'an, dia adalah seorang perawi yang thiqah atau terpercaya. Maka hadis ini jadikan dalil oleh penulis hafidhahullahu ta'ala bahwasanya di antara tanda terjadinya hari kiamat taqarubul aswaq, letak pasar itu berdekatan atau semakin dekatnya pasar. Karena Nabi katakan la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tadharul fitan, hingga muncul berbagai macam fitnah, hingga muncul berbagai macam kekacauan. Wa yakthurul kadhib, demikian juga kebohongan, kedustaan itu banyak. Wa tataqaraba al aswaq, dan pasar-pasar berdekatan. Kemudian apa makna tataraqal aswaq, pasar-pasar itu berdekatan? Qala Asy-Syaikh Hamud At-Tuwaijiri, maka Syekh Hamud At-Tuwaijiri, lihat di footnote, huwa al-allama Asy-Syaikh Hamud ibni Abdullah At-Tuwaijiri An-Najdi. Beliau adalah seorang yang sangat alim. Syekh Hamud bin Abdullah At-Tuwaijiri An-Najdi minal ulama al-mu'asirina. Beliau termasuk di antara deretan ulama mu'asirin, deretan ulama-ulama kontemporer. Wa maqamuhu al-an fi Madinatir Riyadh. Jadi domisilinya sekarang beliau ada di kota Riyadh. Nah, ini ketika kitab ini ditulis oleh penulis yaitu Asyratus Saah, maka beliau masih hidup. Walahu iddatu musannafat, dan Syekh Hamud ini memiliki banyak karya tulis. Minha, diantaranya Ittihaful Jamaah bima jaa fil fitan wal malakhim wa Asyratus Saah. Jadi Ittihaful Jamaah bisa kita maknai bingkisan untuk masyarakat tentang berbagai huru-hara, berbagai peperangan, demikian juga tanda-tanda hari kiamat.
yaqa'u fi mujalladain. Jadi kitab ini Ittihaful Jamaah beliau susun dalam 2 jilid. Walahu rasailu saghiratun wa rududun. Demikian juga Syekh Hamud At-Tuwaijiri, beliau memiliki beberapa risalah kecil, risalah ringkas, warudud, dan kitab-kitab yang isinya bantahan. Mislu diantaranya As-Sarimul Masyhur ala ahli tabarruji was sufur. Jadi pedang yang tajam dan masyhur yang terkenal ala ahli tabarruj, bagi orang-orang yang dia membuka wajahnya, itu terkait masalah jilbab, wasufur, demikian juga membuka wajahnya. Wa tanbihatu ala risalatil al-Albani fi shalah. Demikian juga beberapa catatan tentang risalah Syekh Albani rahimahullahu taala dalam masalah salat. Wa faslul khitabi fi raddi ala Abi Turab. Demikian juga kata putus sebagai bantahan untuk Abu Turab, itu salah seorang ulama yang ada di bermadzhab Dhahiri yang ada di Pakistan, wa ghairiha, dan selainnya. Maka di sini penulis bawakan perkataan Syekh Hamud At-Tuwaijiri, wa amma taqarubul aswaq, adapun yang dimaksud dengan dekatnya pasar, faqad jaa tafsiruhu fi hadithi dhaifin, maka ada hadis dhaif yang menjelaskan maknanya, bi annahu kasaduha, yang dimaksud dekatnya, semakin dekatnya pasar adalah lesunya perdagangan yang ada di pasar. Wa qillatu arbahiha, demikian juga semakin sedikitnya keuntungan yang diperoleh dari transaksi jual beli di pasar. Namun kata beliau, keterangan yang menjelaskan hal ini itu fi haditsin dhaif, hadisnya hadis yang dhaif. Wallahu wadh-dhahir wallahu a'lam, akan tapi makna yang lebih tepat wallahu a'lam, anna dzalika isyaratun ila maqa'a fi zamanina. Hadis Nabi ini merupakan isyarat yang terjadi di zaman kita. Min taqarubi ahlil ard, yaitu semakin dekatnya penduduk bumi. Jadi semakin dekatnya penduduk bumi bisa babil marokibi al-jawiyah wal ardiyah, disebabkan munculnya berbagai alat transportasi, baik transportasi udara ataupun transportasi darat. Wal alat al-kahrobaiyah, demikian juga muncul berbagai macam alat-alat listrik, allati tunkilu al-aswat, yang bisa memindahkan suara, kal idaat wa tilfunat, seperti radio, demikian juga telepon, al-hawaiyah, demikian juga internet, allati sarat aswaqul ardi mutaqaribatun bisababiha, yang mana pasar-pasar yang ada di bumi itu menjadi dekat bisababiha karena adanya alat-alat tadi. Jadi adanya pesawat, adanya alat transportasi darat, demikian juga ada alat listrik yang dia bisa tunkilul aswat, memindahkan suara. Bahkan kalau sekarang ada satelit, ya, maka ada internet. Maka ini diantara sebab yang menjadikan aswaqul ardi mutaqaribah, pasar-pasar yang ada di bumi itu semakin berdekatan. Fala yakunu tagyirun fil as'ar fi qadrin minal aqtari illa wa ya'lamu biha at-tujjar aw ghalibuhum fi jami'i arja'il ardi. Maka beliau katakan, tidaklah terjadi tagyirun fil as'ar, perubahan harga barang, fi qadrin minal aqtar, di satu daerah, di suatu negeri, illa wa ya'lamu bihi tujar au ghalibuhum, melainkan para pedagang atau sebagian dari para pedagang mengetahuinya, fi jami'i arja'il ard, yaitu para pedagang, pebisnis yang ada di seluruh penjuru muka bumi itu tahu. Fayaziduna fi sa'ri inzada, maka pedagang ini ikut menaikkan harga barang mereka inzada apabila didapati ada
pedagang di tempat lain mengubah harga. Wayan kusuna inna koso, demikian juga mereka menurunkan harga barang apabila didapati di tempat yang lain ternyata para pedagangnya juga menurunkannya. Maka ini disebutkan oleh beliau bahwasanya perubahan harga barang yang terjadi di suatu tempat itu kabarnya bisa langsung diketahui di tempat yang lain. Wa yadhhabu tajiru fis sayyarati ila aswaqil madainil lati tab'udu anhu masirata ayyamin. Seorang pedagang dia bisa pergi fis sayyarat dengan mobil yang dimiliki ila aswaqil madain, di pasar-pasar yang ada pada suatu kota, allati tab'udu an masirata ayyam, yang letak pasar tersebut tab'udu anhu, jauh darinya, bahkan masirata ayyam, menempuh perjalanan 1 hari. Fayaqdi hajatahu minha, maka pedagang ini menunaikan hajatnya di situ, memenuhi kebutuhannya apa yang dia inginkan. Tsumma yarji'u fi yaumin au ba'di yaum, kemudian dia kembali 1 hari setelahnya atau sebagian hari darinya. Jadi saking cepatnya berbagai banyak alat transportasi, maka orang dia bisa pergi ke pasar yang ada di kota lain dengan naik mobil, kemudian bisa dia keperluannya apa di situ, maka dia tunaikan, kemudian dia bisa kembali di hari yang sama atau hari yang lain. Wa yadhhabu fit ta'irat, demikian juga seorang pedagang bisa pergi menggunakan pesawat ila aswaqil madain, ke pasar yang ada di kota atau tempat lain, allati tab'udu anhu masirata syahrin fa akthar, yang letaknya sangat jauh, yang dulu itu harus ditempuh dengan jarak perjalanan onta 1 bulan atau lebih, maka ada pesawat. Fayaqdi hajatahu minha, maka orang ini keperluannya di kota tersebut dia penuhi. Wa yarji'u fi yaumin, kemudian dia kembali 1 hari au ba'di yaum, atau sebagian darinya. Maka di sini kata Syekh Hamud At-Tuwaijiri hafizahullahu taala, bahwasanya di antara makna taqarubul aswaq, ini seorang itu bisa sangat cepat berpindah dari satu pasar ke pasar yang lain karena adanya alat transportasi sekarang. Kemudian faqad taqarabat al-aswaqu min thalathati aujuhin, maka makna dekatnya pasar itu dari 3 sisi. Al-awwalu, yang pertama, sir'atul ilmi bima yakunu fiha min ziyadati sa'ri wa nuqsanihi, begitu cepatnya pengetahuan informasi bima yakunu fiha, terhadap kejadian yang ada di pasar, min ziyadati sa'ri wa nuqsanihi, apakah barang itu harganya naik atau turun, itu langsung diketahui. Maka ini salah satu makna taqarubul aswaq, semakin dekatnya pasar. Maknanya sir'atul ilm, cepatnya pengetahuan, cepatnya informasi yang akan didapatkan, bima yakunu fiha, terkait kejadian yang ada di pasar, min ziyadati sa'ri wa nuqsanihi, apakah barangnya itu harganya naik atau turun, langsung diketahui. Wathani, yang kedua, sir'atus sayri min sukin ila sukin, semakin cepatnya perjalanan dari satu pasar ke pasar yang lain. Ya, karena tadi semakin mudahnya alat transportasi, semakin canggihnya alat transportasi, ada mobil yang sangat cepat, ada pesawat, ada kapal, dan seterusnya. Walau kanat masafatat thoriq ba'idatan jiddan, meskipun jarak perjalanan tersebut itu sangat jauh. Jadi jaraknya kalau ditempuh mungkin di masa dulu bisa 1 bulan dengan perjalanan unta, tapi masa sekarang sangat cepat, bisa naik pesawat dan seterusnya. Maka makna taqarubul aswaq, dekatnya pasar, sir'atus sair, semakin cepatnya melakukan perjalanan, min sukin ila sukin, dari satu pasar ke pasar yang lain. Atsalis, makna yang ketiga, muqarabatu ba'diha ba'don fil as'ar,
Makna yang ketiga adalah muqarabatu ba'diha ba'dun fil as'ar. Jadi antara satu pasar dengan pasar yang lain, harga barangnya itu berdekatan, hampir sama. Ini karena tadi informasi sangat cepat. Kalau barangnya ini dinaikkan, ya langsung diketahui di daerah yang lain. Kalau harga barang turun juga langsung diketahui, sehingga harga barang ini bersaing. Jadi mirip-mirip harganya. Waktida'u ba'di ahliya bi ba'din fi ziyadati wan nuqsan. Maka sebagian pedagang itu mengikuti harga barang di tempat lain, apakah harga itu dinaikkan atau diturunkan. Maka ini tiga makna yang disebutkan oleh Syekh Hamid At-Tuwaijiri rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ittihaful Jamaah. Yani makna taqarubul aswaq, semakin dekatnya pasar. Apalagi zaman sekarang ada marketplace dan seterusnya. Pasar itu semakin dekat. Di handphonenya itu ada, ya, ada pasar, ya. Dia mau ke pasar mana, ya, cepat sekali, tinggal buka, dia tinggal berpindah. Dia bisa bandingkan harga barang antara pasar A dan pasar B. Dia bisa milih sekarang. Maka ini semakin menunjukkan taqarubul aswaq, semakin dekatnya pasar. Baik, itu tanda kiamat kecil yang ke-24. Sekarang kita masuk yang ke-25. Duhurus syirki fi hadhil ummati, munculnya kesirikan di umat ini. Hadhil ummah, umat di sini maknanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada minal alamatil ladzi dhaharat. Ini termasuk tanda-tanda kiamat allati dhaharat, yang telah muncul. Wahya fisdiyadat, dan ini fisdiyat akan terus bertambah. Faqad waqa'a asyirku fi hadhil ummah, telah terjadi kesirikan dari umat ini. Walahiqat qabailu minha bil musyrikin, yaitu sebagian kabilah mereka bergabung dan mengikuti orang-orang musyrik. Wa abadu al-authana, mereka ikut menyembah berhala. Wa banau al-masahida alal kubur, demikian juga didapati dari umat ini yang banau al-masahid. Masahid maknanya bangunan yang mewah, ya kan? Dan ini diagungkan. Alal kubur, dibangun di atas kuburan. Wa abaduha min dunillah, dan mereka menyembah bangunan ini, menyembah kuburan ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qasaduha litabarruki wa takbili wa ta'dim, bahkan tujuan mereka membangun kuburan ini maka litabarruk, dalam rangka untuk mencari barokah, wa takbil, dicium-cium kuburannya, wa ta'dim, dan diagungkan. Wa qaddamu laha an-nudur, bahkan mereka memberikan nadar untuk kubur tersebut. Wa aqamu laha al-a'yad, bahkan mereka juga merayakan atau mengadakan perayaan di kuburan. Wa katsirum minha bimanzilatil Lata wal Uzza, dan banyak dari kuburan-kuburan yang ada kedudukannya seperti Lata dan Uzza dulu. Wa Manat, demikian juga seperti Manat, au a'dhamu syirkan, atau bahkan lebih parah lagi kesyirikannya. Maka di sini penulis hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya di antara tanda terjadinya hari kiamat, munculnya kesyirikan di tengah-tengah umat ini. Dan di antara bentuk kesyirikan, dan ini terus bertambah dari umat ini, ada golongan dari umat ini yang ikut bergabung atau melakukan perbuatan seperti orang-orang musyrik, yaitu menyembah berhala, membangun atau mendirikan bangunan di atas kuburan, ya, sehingga mereka beribadah di situ, tabarruk di situ, mencium kuburan di situ, mengagungkannya, bahkan bernadar di situ, atau melakukan perayaan di situ. Maka ini termasuk di antara bentuk-bentuk minimal sesuatu yang mengantarkan kepada kesyirikan, atau bisa jadi masuk dalam kesyirikan. Kemudian beliau bawakan rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Thauban radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadis
yang dikeluarkan Abu Dawud dan Tirmidzi dari sahabat Thauban, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wudi'as saifu fi ummati, apabila pedang dari umatku ini telah diletakkan, apa maknanya, telah terhunus, lam yurfa anha ila yaumil qiyamati, maka pedang tersebut tidak akan pernah lagi digantungkan sampai hari kiamat, yaitu sejak terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu, maka terjadi berbagai kekacauan. Jadi kata Nabi, idza wudi'as sayfi ummati lam yurfa anha ila yaumil qiyamah, apabila pedang itu telah diletakkan, artinya telah terhunus pedang umatku, maka tidak akan diangkat, tidak akan digantungkan lagi hingga hari kiamat kelak. Wala taqumu sa'atu hatta talhiqa qabailu min ummati bil musyrikin. Kemudian Nabi katakan, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kabilah-kabilah dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik. Wa hatta ta'budu qabailu min ummati al-authan, dan hingga kabilah dari umatku itu, sebagian dari umatku itu beribadah kepada berhala. Jadi hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, demikian juga oleh At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hada haditsun sahih, hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya tatkala pedang itu telah dikeluarkan dari sarungnya, pedang telah dihunus, maka tidak akan pernah lagi bisa digantungkan, bisa berhenti, maka akan muncul berbagai kekacauan, darah ditumpahkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Demikian juga tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada golongan dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang bergabung dengan orang-orang musyrik. Bahkan ada yang menyembah al-authan, jamak dari wathan, maknanya berhala. Kemudian warawa as-saikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta tattaribal aliyatu nisa'i daus haula dil khalasah, tidak akan terjadi hari kiamat hingga aliyatu nisa'i daus, pantatnya perempuan-perempuan dari suku Daus itu goyang-goyang, haula dil khalasah, di sekeliling berhala dul khalasah. Jadi kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat hingga pantatnya perempuan-perempuan suku Daus itu tatoriba, artinya bergoyang-goyang, haula dil khalasah, di sekitar, di sekeliling berhala dul khalasah. Makna al khalasah di footnote, maka ini merupakan diambil dari kata al khalsah, nabatun lahu ahmar, semacam tumbuhan yang memiliki biji warnanya merah. Kakhorzil akik, seperti mata batu akik. Maka ini makna al-khalasah. Jadi dia nabatun lahu ahmar, tumbuhan yang memiliki biji berwarna merah, kakhorzil akik, seperti mata dari batu akik. Kita tahu batu akik seperti matanya itu. Wadul khalasah, adapun dul khalasah ismun lil baitil ladzi kana fihi as-sonamu, merupakan nama untuk bangunan alladzi kana fihi, yang di dalam bangunan tersebut as-sonam, ada berhala. Jadi dul khalasah itu sebuah nama bangunan, dan di bangunan tersebut ada berhala. Wakila, dan dikatakan dul khalasah ismul bait al khalasah, jadi nama bangunannya itu al khalasah, wa ismu sonam, adapun nama berhalanya dul khalasah. Jadi di sini
Disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala terkait dengan Dzul Khalasah. Sebagian ulama katakan Dzul Khalasah itu nama sebuah bangunan yang di dalam bangunan tersebut ada berhala. Sebagian ulama membedakan, untuk nama bangunannya disebut Khalasah, Al-Khalasah, adapun nama berhalanya disebut Dzul Khalasah. Jadi nama berhalanya disebut Dzul Khalasah. Kemudian Dzul Khalasah ini, kata beliau, ismun lisonamain, dia nama untuk dua berhala. Kullun minhuma yud'a Dzul Khalasah, semuanya diberi nama disebut dengan Dzul Khalasah. Ahaduhuma, berhala yang pertama lidausin, milik kabilah Daus. Wathani, adapun berhala yang kedua sama-sama namanya Dzul Khalasah, li Khatham, milik kabilah Khatham. Wa ghairuhum minal Arab, dan selain mereka dari bangsa Arab. Fa amma sonamu Daus, adapun berhala suku Daus, fahuwal muradu fi hadal hadis, ini yang dimaksud dalam hadis ini. La taqumu sa'atu hatta tattariba aliyatu nisa'i Daus haula Dzul Khalasah. Maka ini berhalanya Daus. Wala yazalu makanu hadha sonam ma'rufan ilal an fi biladi Zahran janub at-Taif, dan tempat berhala ini ma'ruf sampai sekarang, letaknya di daerah Zahran, bagian selatan Taif di Saudi ya. Fi makanin yuqalu lahu Tharuk, di tempat yang disebut dengan Tharuk, min biladi Daus, dari daerah yang bernama Daus. Wa yaqa'u Dzul Khalasah qariban min qaryati tusamma Rams, dan Dzul Khalasah ini dekat dengan suatu desa yang disebut Rams dengan memfathahkan ra dan mim. Wa kana Dzul Khalasah yaqa'u fawqa tallin sahriyyin murtafi, dan Dzul Khalasah ini letaknya di atas bukit batu yang tinggi. Yakhudduhum minasarqi Sa'bun Dzul Khalasah wa minal gharbi Tihamah. Jadi batas sisi timurnya itu jalan, adapun batas sisi baratnya adalah Tihamah, yaitu gunung Tihamah. Wala yazalu ala hadatal ba'da as-sukhur al-kabirah al-musta'milah fil bina, dan sebagian bukit tersebut atau bukit ini, sebagian batu-batu besarnya digunakan untuk bangunan. Wahya tadullu ala annahu kana yujadu fi dzalikal makan bina'un qawiyyun. Kata penulis, ini menunjukkan bahwasanya dulu didapati di tempat tersebut bina'un qawiyyun, bangunan yang kokoh. Jadi bangunan yang kokoh. Jadi yang dimaksud Dzul Khalasah dalam hadis ini, Dzul Khalasahnya suku Daus. Wa amma sonamu Khatham, adapun berhalanya Khatham, fayusamma aidan Dzul Khalasah, disebut juga dengan Dzul Khalasah. Wa huwa baitun banathu qabilatan minal Arab, ini adalah bangunan atau rumah yang dibangun oleh dua kabilah Arab, Khatham wa Bujailah. Jadi Khatham dan Bujailah. Yudahiuna bihil Ka'bah, tujuannya membangun Dzul Khalasah di Khatham ini untuk menandingi Ka'bah. Waqad arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Jarir ibn Abdullah al-Bajali fi 150 farisan fahadamuhu wa ahraquhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Jarir bin Abdullah dengan membawa 150 farisan, 150 pasukan penunggang kuda, fahadamuhu, untuk menghancurkan berhala ini, demikian juga membakarnya. Maka Dzul Khalasahnya Khatham itu ada sejak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi perintahkan Jarir bin Abdullah dengan 150 pasukan berkuda untuk menghancurkannya. Maka ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin ketika dia punya kekuasaan, maka dia bisa menghancurkan berbagai macam kesyirikan. Demikian maka Nabi perintahkan untuk menghancurkannya. Wa qissatu hadmihi rawahu al-Imam al-Bukhari. Jadi kisah penghancuran Dzul Khalasahnya Khatham ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Maghazi dalam bab Ghazwatu Dzul Khalasah, yaitu perang memerangi Dzul Khalasah.
Kemudian tadi dikatakan hatta tatoriba aliyatu nisa'i Daus, hingga pantat wanita suku Daus itu goyang-goyang. Aliyat itu jamak dari aliyah, yang artinya pantat, dan yang dimaksud di sini adalah ajazuhunna, jadi pantat-pantat perempuan mereka. Tatoribu fi atrofihinna kama yaf'alna fil jahiliyah, itu goyang-goyang di ujungnya sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan jahiliyah. Kemudian penulis katakan wadul khalasah taghiyatu Daus allati kanu ya'buduna fil jahiliyah. Dul khalasah adalah berhala milik suku Daus yang mereka beribadah kepada berhala tersebut di masa jahiliyah. Wa qad waqa'a ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadis, dan apa yang dikabarkan oleh Nabi di dalam hadis ini terjadi. Fa inna qabilata Daus wa ma haulaha minal Arab qad iftatanu bi dil khalasah, dan kabilah Daus, demikian juga bangsa Arab yang letaknya di sekitar suku Daus, mereka tersesatkan dengan dul khalasah. Indama adal jahlu ila tilkal bilad, ketika kejahilan, kebodohan kembali ke daerah tersebut. Maka ini menunjukkan bahayanya kebodohan. Ketika ilmu itu diangkat, boleh jadi orang itu tahu sebelumnya, oh ini kesirikan, ini enggak boleh. Akan tapi ahli ilmu itu Allah wafatkan, ilmu diangkat, yang tersebar kebodohan, akhirnya mereka kembali beribadah kepada Dzul Khalasah. Fa'adu siratahal ula, maka mereka kembali melakukan perjalanan yang dulu. Wa abaduha min dunillah, mereka beribadah kepada Dzul Khalasah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta qama asy-Syaikh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahi bidda'wati ila tauhid. Jadi setelah itu maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau mendakwahkan tauhid. Jadi di masa Nabi, kemudian setelah itu kembali kejahilan tersebar, Dzul Khalasah diibadahi. Maka di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, beliau mendakwahkan tauhid. Wa jaddada man darasa minad-din, maka beliau memperbarui apa yang telah hancur dari agama ini. Bukan Islamnya yang hancur, akan tapi orang dia jauh dari ajaran Islam. Wa adal Islamu ila jaziratil Arab, maka Islam kembali ke jazirah Arab. Faqama al-Imam Abdul Aziz ibni Muhammad ibni Su'ud rahimahullah, maka bangkitlah pemimpin atau Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud, semoga Allah merahmati beliau. Wa ba'atha jama'atan minad du'at ila Dzul Khalasah, maka beliau mengirim beberapa dai ke Dzul Khalasah. Fakharabuha, untuk menghancurkan berhala tadi, berhalanya Daus. Wa haddamu ba'dha bina'iha, dan menghancurkan sebagian bangunannya, enggak semuanya tapi sebagiannya. Walamman taha hukmu ali Su'ud alal Hijaz fi tilkal fatrah adal juhalu ila ibadatiha marratan ukhra, maka ketika kekuasaan Alu Su'ud, keluarganya Su'ud itu telah berakhir, yaitu di Hijaz, pada masa tersebut adal juhal ila ibadatiha marratan ukhra, maka orang-orang yang jahil, orang-orang yang enggak tahu tentang tauhid, tentang kesyirikan, kembali mengibadahi, kembali menyembah berhala tersebut. Thumma lamma staula al-Malik Abdul Aziz ibni Abdurrahman Alu Su'ud alal Hijaz, dan tatkala Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Alu Su'ud kembali menguasai Hijaz, amara amilahu alaiha, maka beliau perintahkan amilnya, perintahkan gubernurnya ke Dzul Khalasah. Fa arsala jama'atan min jaisih, maka beliau mengutus beberapa tentara, fahadamuha, dan menghancurkan Dzul Khalasah, wa azalu atharaha, dan menghilangkan semua bekasnya. Jadi kalau sebelumnya pada zaman Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud dihancurkan tapi masih tersisa.
Maka di zaman Malik Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Su'ud dihancurkan semuanya. Wa azalu atharaha. Jadi bekasnya pun dihilangkan. Walillahil hamdu wal minnah. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan pelajaran penting bahwasanya ketika ada tempat-tempat kesyirikan, ya kan, yang seorang tersesatkan oleh syaitan di situ, orang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian tegak kepemimpinan dalam Islam, maka seorang pemimpin dia menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut dihancurkan, bukan malah dilestarikan, ya kan, dipelihara, tidak. Akan tapi kalau itu merupakan kesyirikan, orang banyak tersesat di sana, maka dihancurkan. Wala yazalu hunaka suwarun minasyirki fi ba'dil buldan. Maka terus menerus di sana ada potret-potret kesyirikan di sebagian negeri. Wa sadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh benar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, tatkala beliau mengatakan la yadhhabul lailu wan nahar hatta tu'badal lata wal uzza. Maka tidak akan hilang malam dan siang, tidak akan terjadi hari kiamat hingga Lata dan Uzza diibadahi. Faqalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, in kuntu la adunnu khina anzalallah walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun anna dzalika taman. Wahai Rasulullah, aku menyangka ketika Allah turunkan ayat di surah As-Saff ayat yang ke-9, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk, demikian juga agama yang benar, supaya memenangkan di atas semua agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu mereka enggak suka, anna dzalika taman, itu sudah sempurna. Qala, maka kata Nabi, innahu sayakunu min dzalika ma sya Allah, maka itu akan terjadi dari sana apa yang Allah kehendaki. Thumma yab'atsullahu rihan thayyibah, kemudian Allah kirimkan angin yang wangi. Fatuwfiya atau fatuwfi kullaman fi qalbihi mithqala habbati khardalin min iman. Kemudian angin tersebut mewafatkan semua orang yang ada seberat biji sawi keimanan di dalam hatinya. Fayabqa man la khaira fihi, sehingga yang tinggal di bumi adalah orang yang enggak punya kebaikan sama sekali. Fayarji'una ila dini abaihim, maka mereka kembali kepada agama bapak-bapak mereka, yaitu agama kesyirikan, agama kesyirikan. Wa madahiru syirki katsira, maka kata penulis, madahiru syirki katsira, bentuk-bentuk kesyirikan itu banyak. Falaisat maksuratan fi ibadatil ahjar, tidak hanya khusus menyembah batu, wal asjari wal kubur, menyembah pohon, menyembah kubur, bal tata'adda dzalika ila ittikhadit tawaghit andadan ma'allahi ta'ala. Bahkan terjadi juga kesyirikan tatkala seorang dia mengambil at-tawaghit, yaitu tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yasra'una linnas min indi anfusihim, mereka membuat syariat dari manusia yang syariat tersebut min indi anfusihim, dari diri mereka, alihatan ma'allahi ta'ala wa taqaddas. Maka syariat yang dibuat, undang-undang yang dibuat manusia tersebut seolah-olah menjadi alihah, menjadi Tuhan-Tuhan selain Allah dan disucikan. Sebagaimana Allah katakan, ittakhadu akhbarahum barubanahum arbaban min dunillah, yaitu Allah sebutkan di surah At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka arbaban min dunillah, ay alihatan, sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya ja'alu ulama'ahum wa ubadahum alihatan yasra'una lahum fa innahum ittaba'uhum fima halalu wa harramu. Mereka jadikan ulama mereka, ahli ibadahnya, sebagai Tuhan yang bisa mensyariatkan syariat bagi mereka, maka mereka mengikutinya
tatkala menghalalkan ataupun mengharamkan. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Wa idza kana hadza fit tahlili wat tahrim, apabila ini ada dalam penghalalan dan pengharaman, fa kaifa biman nabadul Islam wara'a dhihriyan, bagaimana lagi dengan orang yang membuang Islam di belakang punggungnya.